Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat dipertemukan kembali di Tausiah Rahmatul Ummah Channel yang masih membahas tentang najis-najis yang termasuk najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Syekh Muhammad Soleh ditanya dari permasalahan air yang keluar dari mulut orang yang tidur yang dinamakan iler, kalau istilah bahasa Sunda namanya dahdir. Apakah iler ini termasuk najis atau tidak? Maka beliau menjawab, haitsu lam yatahaqqaq annahu minal ma'dah fatohirun. Seandainya bahwa air ini bukan keluar daripada perut, melainkan keluar dari tenggorokan, maka iler ini hukumnya adalah suci. Sama halnya dengan ludah, menjijikan tapi tidak termasuk najis. Wa idza tahaqqaqa minha bahwa najasun, dan apabila diyakini bahwa iler ini benar-benar keluar daripada perut, maka iler ini adalah najis. Wa manibtala bihi ufiya anhu fi haqqihi, dan adapun orang yang mendapatkan musibah dari Allah berupa cobaan penyakit, kalau tidur selalu mengeluarkan iler, kebetulan ilernya ini keluar daripada perut, maka termasuk najis yang dimaafkan bagi orang yang kena penyakit seperti ini. Selanjutnya, labanu ma la yukalu goirol adami kalabanil atan unsal hamir mustahilun bil batin kadami wa amma labanu mayu kalu wa labanul adami patohironi. Selanjutnya masih termasuk kategori najis mutawasitoh air susu binatang yang dagingnya haram dikonsumsi, seperti air susu kucing, air susu gajah, air susu beruang. Itu adalah hukumnya najis mutawasitoh, karena susunya ini adalah darah yang telah bersalin rupa. Tapi bagaimana halnya banyak orang yang mempunyai penyakit? Menurut medis ada salah satu penemuan bahwa kalau ada orang yang mempunyai penyakit tertentu bisa diobati dengan air susu beruang, sedangkan beruang ini adalah binatang yang dagingnya haram dikonsumsi, termasuk air susunya pun najis mutawasitoh. Kalau untuk sekedar obat itu diperbolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat, karena darurat segala sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan. Selanjutnya masih termasuk kategori najis mutawasitoh maitatun goirol adami, yaitu bangkai selain bangkai manusia, selain bangkai ikan air tawar maupun air laut, selain daripada bangkai belalang. Maka ketiga bangkai ini, bangkai manusia, bangkai belalang maupun bangkai daripada ikan, itu tetap suci walaupun mati keadaan tidak disembelih. Ada ikan paus mati di laut walaupun tidak disembelih, itu halal untuk dikonsumsi. Kita menemukan belalang karena kan di satu daerah ada kebiasaan penduduk yang biasa mengkonsumsi belalang. Belalang ini adalah salah satu binatang yang boleh dikonsumsi. Walaupun belalang ini ukurannya besar, mati belum lama, belum bau. Ditemukan oleh orang yang biasa mengkonsumsi belalang ini, walaupun matinya
bukan karena disembelih, itu boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Selanjutnya, ada juga yang termasuk najis mutawasitoh ini, adamu, yaitu darah yang mengalir. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu. Dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk mengkonsumsi bangkai binatang yang biasa dagingnya dikonsumsi tapi mati bukan karena disembelih. Berarti hukumnya adalah najis. Begitupun darah, kecuali darah ini boleh disodakohkan karena untuk menyelamatkan nyawa orang lain dengan cara berdonor darah. Yang dimaksud donor darah adalah memindahkan darah orang yang sehat untuk membantu menyelamatkan jiwa orang yang sakit yang betul-betul memerlukan darah kita. Selanjutnya, wa kororo sayhuna atiyah anahu yu'fa anidami alladhi alalahmi idza lam yakhtalib bima'in wa ila fala yu'fa anhu. Bagaimana darah yang ada pada daging binatang yang sudah disembelih? Kalau kita menyembelih kambing, menyembelih sapi maupun domba, lalu setelah disembelih dagingnya tidak dicuci tapi langsung ditusuk-tusuk, berarti itu darah yang ada pada daging tersebut termasuk najis yang dimaafkan. Kecuali kalau daging kambing, kalau daging sapi sudah disembelih itu lalu dicuci, lalu masih ada darahnya dalam daging tersebut, maka itu adalah najis, kecuali sudah betul-betul kering, tidak mengeluarkan darah lagi, baru itu boleh dimasak. Adapun apabila daging tersebut setelah disembelih langsung ditusuk-tusuk, tidak dicuci, maka darahnya pun itu adalah termasuk darah yang dimaafkan oleh syara. Lalu selanjutnya, lawih talato ma'ul halaki bidami lam yu'fa anhu. Ada seseorang yang mempunyai penyakit sariawan, kan biasanya mengeluarkan ingus yang bercampur darah. Asal hukum daripada ingus bukanlah najis, tapi sesuatu yang menjijikan. Tapi kalau ingus ini keluarnya dicampuri dengan darah sehingga warnanya tidak seperti putih telur bebek, maka hal ini adalah bukan barang jijik lagi, termasuk najis mutawasitoh, karena ingus ini sudah bercampur dengan darah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, selanjutnya masih termasuk kategori najis mutawasitoh, duhonun najasah biwasitoti narin wa kadza buhorun au kal hatobil mutanajisi bil bauli masalan. Ada asap-asap yang keluar daripada najis yang dibakar. Seperti bagaimana? Contohnya, ada seorang peternak kambing, ada seorang peternak sapi, lalu membakar rumput-rumput yang kering karena sudah tidak lagi dimakan oleh binatang ternaknya. Kebetulan rumput-rumput yang kering ini dibakarnya, di bawahnya itu ada kotoran-kotoran sapi, ada kotoran-kotoran kambing, sehingga walaupun sudah kering rumput-rumput ini pasti tidak terlepas dari najis karena memang ada di sekitar kandang kambing ataupun kandang sapi. Lalu rumput-rumputnya ini yang sudah kering dibakar, mengeluarkan asap, maka hati-hati, asapnya tersebut termasuk najis mutawasitoh apabila terkena kepada badan kita, terkena pada pakaian yang kita pakai. Hati-hati. Ataupun ada asap yang keluar daripada kayu bakar yang dibakar. Kebetulan kayu bakar ini oleh anak-anak dikencingin. Ada juga binatang-binatang
yang buang air besar di atas kayu-kayu yang akan kita bakar. Lalu saat kayu-kayu itu tidak dibersihkan dan masih terdapat air kencing manusia maupun air kencing binatang, maupun ada kotoran berat manusia maupun kotoran berat daripada binatang, hanya keadaannya sudah mengering, lalu kayu bakar itu kita bakar, maka tentu mengeluarkan asap. Ketika asap-asap kayu bakar yang dibakar dan masih ada najisnya, walaupun kering, itu hati-hati. Kalau kena jemuran pakaian harus dicuci kembali, karena asapnya adalah najis mutawasitoh. Kenapa? Karena kayu bakarnya mengandung najis, karena kayu bakarnya ada bekas-bekas anak-anak yang kencing dalam kayu tersebut. Mudah-mudahan contoh-contoh daripada najis mutawasito ini besar manfaatnya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.